Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 15. Di video sebelumnya, setelah merayakan pesta berakhirnya musim penyerangan iblis, para prajurit militan yang terdiri dari para pemuda kota kini telah diangkat menjadi pasukan utama Roland. Juga nampaknya para penyihir dari asosiasi penyihir telah tiba di dekat kota perbatasan yang ditandai dengan datangnya Leap, mentor baru penyihir asosiasi. Di awal video ini, setelah mendengar perkataan Leap yang menyatakan dirinya sebagai seorang penyihir, dua ksatria saling berpandangan itu untuk beberapa saat. Kemudian, di tengah Leap yang merasa cemas dengan reaksi mereka, salah seorang dari ksatria itu bertanya, "Penyihir, apa yang kau inginkan?" Mendengar pertanyaannya, Leap pun mencoba untuk tenang kembali, lalu membalas, "Aku ingin bertemu Night Angel, Ana, ataupun Nana." Sembari berpandangan kembali dengan rekan di sampingnya, ksatria itu menimpali, "Jika kau ingin menemui mereka, akan aku beritahu mereka." Pada saat salah seorang satrianya pergi, Leap yang masih merasa khawatir pun berpikir, apakah dia akan memberitahu saudariku atau dia akan memanggil lebih banyak penjaga? Mungkin Night Angel bersembunyi di sini, mengganti namanya. Ana dan Nana, kemungkinan keduanya juga adalah cerita buatan. Namun, kekhawatirannya langsung sirna seketika pada saat Night Angel dan Wendy menyapanya dan memeluknya. Leap, selamat datang ke rumah." Sontak, hal mengharukan itu membuat Leap tak bisa menahan tangis bahagianya. Saat kemudian, di ruang kerjanya, terlihat Roland yang masih mengantuk menyambut Wendy yang membawakannya suguhan kopi. Halo." Sembari menuangkan kopinya, Wendy menuturkan, "Yang mulia, selamat siang." Sembari menghirup aromanya, Roland membalas, "Siang juga. Apa yang terjadi, Night Angel?" Dengan senyuman di wajahnya, Wendy menjawab, dia pergi untuk menemui saudara yang lain. Perkataan Wendy pun sontak membuat Roland terkejut dan menyemburkan kopi yang diminumnya. "Oh, dia pergi ya? Tunggu, saudari yang mana?" Wendy menambahi, "Itu para saudari dari asosiasi penyihir. Mereka datang ke kota." Tentu saja, Roland yang tak menduga akan hal itu langsung merasa panik dan membanjiri Wendy dengan segenap pertanyaannya. Apakah mereka tidak mencari Gunung Suci? Berapa banyak yang datang? Seseorang yang ingin melukai Night Angel? Cara, apakah dia datang juga? Wendy pun menjelaskan, "Tidak, Yang Mulia. Mereka ke sini setelah perjalanan ke Gunung Suci dan mendapatkan pengalaman yang buruk. Pada akhirnya, hanya 7 orang saja yang selamat. Ketika Anda tidur, maafkan aku yang memperbolehkan Night Angel dan Lightning untuk menjemput mereka." Mendengar hal itu, Roland pun tidak mempermasalahkannya. "Tidak masalah, Wendy. Kau tahu, aku tidak akan mempermasalahkan hal seperti itu kan? Bagaimanapun, mereka adalah saudarimu. Kira-kira, apa yang harus kulakukan?" Beberapa saat kemudian, di ruang makan kastilnya, meskipun para penyihir dari asosiasi penyihir telah duduk di samping meja makannya, Roland sendiri malah teringat dengan perkataan Wendy yang melintas di pikirannya. Tadi, Wendy mengatakan, menurut Leap, tak ada dari mereka yang mempunyai kemampuan bertarung. Jadi, mereka mungkin tidak banyak berguna untukku. Dampak dari batu dewa dan kemampuan penyihir itu sendiri membatasi kemampuan bertarungnya begitu banyak. Jadi mereka sebenarnya lebih berguna dalam produksi. Jika ada penyihir dengan kemampuan untuk memproduksi plastik, aku bisa memecahkan masalah proses teknologi yang belum selesai. Dan jika mereka mempunyai kekuatan elektrik, kita bisa mengubah malam menjadi seperti siang hari di kota ini. Jika raja berikutnya mengambil penyihir sebagai istrinya, kita bisa mencapai puncak kehidupan. Memikirkan kemungkinan itu saja membuatku sangat bersemangat. Namun, lamunan Roland harus terhenti pada saat Night Angel di sampingnya berkata, "Semuanya sedikit gugup. Anda harus mengatakan sesuatu yang mulia." Mendengar hal itu, Roland pun menenangkan kembali dirinya dan memulai pidatonya. "Oh, baiklah. Kalian telah melalui perjalanan yang berat. Kalian aman di sini. Aku, pangeran keempat Grey Castle, Roland Wimbledon.
Aku sangat senang kalian telah datang ke kota perbatasan. Aku harap kalian menyukai makan malam ini. Kedepannya, jika kalian memerlukan sesuatu, jangan sungkan untuk memberitahu aku atau Neg Angel, dan kami akan berusaha untuk membantunya. Tepat setelah itu, di saat mereka sedang menikmati jamuan makannya, Lightning tiba-tiba saja terbang dengan garpu dan piring di tangannya. Ia menimpali perkataan Roland. Benar, dia selalu menjawab permintaan kita. Tidak peduli seaneh apa itu atau ide gila apa itu, dia selalu dapat menyelesaikannya. Melihat tingkah Lightning yang seperti itu, Scroll yang merasa tidak enak dengan Roland langsung memarahinya. Lightning, kau tidak boleh berbicara tidak sopan seperti itu pada yang mulia. Mendengar hal itu, dengan santai Roland menanggapi. Aku tidak keberatan, aku hanya berharap kalian semua santai dan menikmati hidangan ini. Dan dengan begitu, kecanggungan di antara mereka pun mulai menghaling, berganti menjadi suasana santai, sehingga mereka semua bisa menikmati sajian makan malamnya. Meskipun awalnya mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan alat makan di sana, setelah diajari sebentar, mereka pun mulai menikmati makanannya. Tentu saja, Roland yang tersenyum memandangi wajah bahagia para penyihir di sana yang sedang makan dengan lahap. Dan setelah mereka semua menyelesaikan makanannya, Roland bertanya pada mereka semua tentang kekuatannya masing-masing. Dengan bantuan dari Nana, pendataan kekuatannya berjalan dengan lancar. Lalu, yang tersisa hanyalah membagi pekerjaan apa yang cocok untuk mereka masing-masing. Kini, di ruangan kerjanya, setelah melihat-lihat lembar data kekuatan para penyihir yang baru datang itu, Roland mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan. Sepertinya, tak ada dari mereka yang bisa membuat plastik atau elektrik. Jadi mimpiku untuk kecanggihan masa depan harus menunggu dulu. Tetapi kekuatan ini cukup bagus juga. Pertama, kekuatan paling penting adalah Leap. Tak hanya dia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, dia bisa juga memanipulasi pergerakannya. Kekuatannya sangat penting untuk pertanian kita. Jika metode menanam makanan yang kita makan, kita ubah dengan percepatan kekuatan Leap, kita bisa dengan cepat memenuhi persediaan makanan dan menambah kelanjutan populasi di kota ini. Berikutnya, penyihir dengan nama Scroll. Dia yang tertua yang selamat. Umurnya hampir mendekati usia 40 tahun. Usia yang langka karena sangat sulit untuk bertahan dari siksaan iblis. Seiring waktu berlalu, kemampuan utamanya hampir sempurna dengan ingatan fotografis, dan itu akan banyak berfungsi juga. Kemampuannya yang selalu aktif membuatnya bisa melalui hari kebangkitan dengan mudah. Sebagai tambahan, dia mempunyai kemampuan membuat salinan sementara dari buku yang ia baca. Jelasnya, dia akan menjadi guru di masa depan. Dia bisa menyebarkan pengetahuan kepada semua orang dengan mudah. Berikutnya, Hummingbird. Gadis kecil yang cantik dan lucu. Kekuatannya membuat benda menjadi ringan, mengurangi berat, hampir seperti tidak berat sama sekali. Kelihatannya, kekuatannya akan berguna untuk transportasi persediaan di peperangan yang akan datang. Berikutnya, Soraya Zone. Penyihir yang asalnya dari keluarga pedagang di Grey Castle. Dia baru berumur 19 tahun. Kekuatannya juga unik. Kekuatannya membuat dia dengan mudah melukis gambar apa saja yang dia lihat atau yang dia pikirkan. Sebagai tambahan, dia mempunyai pena sihir yang membuat dia bisa melukis di suatu benda atau kertas yang seperti kamera hidup. Berikutnya Echo, wanita jauh dari negara bagian selatan. Kekuatannya bisa meniru suara binatang apapun. Sering waktu suaranya akan menjadi lebih akurat. Berikutnya Lily, yang baru saja berumur 16 tahun. Dia mempunyai kekuatan untuk membuat makanan tetap segar dan tidak busuk, yang membuatnya terkenal di kalangan asosiasi penyihir. Seperti Hummingbird, kekuatan Lily juga sangat membantu di peperangan yang akan datang. Aku sedikit penasaran, bagaimana makanan tetap awet, seperti bagaimana kekuatannya membunuh semua bakteri, tetapi aku bisa memikirnya nanti. Penyihir ketujuh, dibandingkan dengan kekuatan Leap, kekuatannya adalah kejutan untukku. Dari mereka semua, namanya adalah Luna. Gadis pemalu ini benar-benar seperti hadiah yang diberikan dewa untukku. Dia mempunyai kekuatan untuk membuat benda yang dia sentuh menjadi sebuah magnet, termasuk benda bukan metal. Kelihatannya, diasosiasi yang termasuk kekuatan yang tidak berguna untuk mereka. Ini yang menyebabkan cara mencoba mereka dahulu banyak membulinya. Tetapi untukku, hubungan antara magnetik dan listrik adalah suatu peneliti dan penggila teknologi. Aku sangat bersyukur dengan pengetahuan dari Faraday, Gauss, Ampere, dan Maxwell. Dengan listrik akan ada cahaya,
Ini tidak akan lama sebelum aku perlihatkan sedikit keajaiban yang lain. Dengan sangat banyak kekuatan baru, ini seperti pembagian kelompok dari petarung dan bukan petarung. Tapi tidak akan cukup hanya sampai di sana. Daripada itu, aku pikir membagi kekuatan mereka menjadi beberapa kategori yang berbeda akan lebih memudahkanku. Kategori pertama, kekuatan sendiri, yang mana merupakan kekuatan pasif, kebal terhadap pengaruh dari batu dewa. Scroll adalah contohnya. Kategori yang kedua, kekuatan terapan, yang mana merupakan sihir yang dipanggil dari luar tubuh. Efeknya kurang lebih 5 meter, dan kekuatannya bisa ditekan dengan batu dewa. Penyihir yang masuk ke kategori ini adalah Anna, Night Angel, Nana, Lightning, Wendy, Lab, Soraya, Echo, dan Lily. Kategori yang ketiga, kekuatan pengikat, yang mana memerlukan kontak langsung dengan target. Prosesnya sangat lambat, konsumsi sihir juga cukup besar, dapat diganggu dengan batu dewa. Tetapi, ketika prosesnya sukses, hasilnya akan tetap bekerja, walaupun dalam area gangguan batu dewa. Penyihir dengan kategori ini adalah Hummingbird dan Luna. Sampai di sini saja. Yang benar saja, sekarang di sini akan benar-benar sangat sibuk. Di saat Roland sedang mengerjakan semua hal itu yang ada di pikirannya, para penyihir dari asosiasi penyihir yang baru bergabung dengan Roland terlihat sedang berdiskusi di kamar Night Angel. Setelah mendengar penjelasan dari Night Angel tentang siksaan iblis pada hari kebangkitan, Scroll yang masih kebingungan pun bertanya, Night Angel, maksudmu selama kita memakai sihir kita secara tak teratur, maka siksaan iblis tidak akan mengganggu kita lagi? Sembari memainkan rambutnya, Night Angel menegaskan, dari pengalaman Anna dan juga Nana, aku bisa katakan kalau itu akurat. Aku bisa melihat bagaimana sihir di dalam tubuh mereka berubah. Memakai kekuatan kalian secara teratur akan membuat kapasitas sihir kalian meningkat dan siksaan iblis melemah. Ketika mendekati hari kebangkitan, selama kau mengosongkan sihirmu, siksaan iblis tidak akan membebani tubuhmu. Wendy di sampingnya pun menambahi, aku pikir semua orang pernah mengalaminya. Ketika kita dikejar oleh gereja, kita selalu bersembunyi jauh di dalam kota, tidak berani memakai kekuatan kita. Mendengar semua hal itu, Lea pun menimpali. Itu menjelaskan semuanya. Tidak heran, dalam perjalanan kembali ke asosiasi penyihir, walaupun aku mengalami siksaan iblis, durasinya mengejutkan, sangat pendek. Itu mungkin karena ketika kau dalam bahaya, kau perlu sihir untuk melindungi dirimu. Jadi, kau akan mengkonsumsi lebih banyak sihir. Dengan kata lain, Gunung Suci bukanlah daerah di sebuah tempat. Di saat Lab menyadari kenyataan itu, tubuhnya pun gemetaran, tak sanggup memikirkan hal apa yang telah mereka lalui selama ini, hanya untuk mencari Gunung Suci yang semu. Tentu saja, Wendy yang menyadari hal itu tak tinggal diam. Ia segera menggenggam tangan Lab dan menenangkannya. Benar, Gunung Suci bukanlah tempat khusus. Selama kita bisa menerima diri apa adanya, tidak berpikir kalau kita adalah utusan iblis. Dan saat kita tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan kita telah berada di Gunung Suci itu sendiri. Meskipun begitu, nampaknya ada kekhawatiran lain yang dirasakan Scroll, yang membuatnya berkata, jika ini benar-benar kunci untuk membebaskan diri kita dari siksaan iblis, bukankah penyihir lain seharusnya tahu mengenai ini? Kerajaan Dawn dan Kerajaan Wolfheart mempunyai pemikiran sendiri. Kita bahkan sudah mengirimkan mereka banyak surat, tapi kita tidak pernah mendapatkan atau pembalasan dari mereka. Mendengar hal itu, Night Angel yang mengerti kekhawatirannya menimpali. Yang mulia Roland juga membiarkan penyihir lain mengetahui tempat ini dengan menyebarkan sebuah rumor. Dengan ini seharusnya sudah bisa melepaskan kecemasan mereka. Echo pun menimpali. Pada akhirnya, aku tidak mengerti mengapa Yang Mulia menerima semua penyihir. Mendengar hal itu, Lily yang duduk di sampingnya yang pernah dipaksa untuk belajar etika kerajaan dan bagaimana cara untuk menari, bahkan diajarkan cara untuk memuaskan pemikirannya. Dengan raut wajah sedihnya, Lily menambahi, mungkin dia salah satu orang yang akan membelimu sebagai penari, pria itu. Namun, sebelum Lily menyelesaikan kalimatnya, Night Angel langsung menyelahnya. Yang berbicara seperti itu, Lily, Yang Mulia berbeda dengan orang-orang itu. Kau akan mengerti setelah tinggal di sini beberapa waktu. Kemudian, Wendy menuturkan, benar sekali, aku lebih tahu hal ini, jadi biarkan aku yang mencemaskannya. Sudah malam, jadi semuanya seharusnya kembali
ke kamar masing-masing untuk beristirahat ya. Yang diinginkan oleh Yang Mulia, dia mengatakan agar kalian bisa hidup normal di kota ini. Besok, semuanya seharusnya mulai menandatangani kontrak kerja. Malam pun berlalu. Pagi harinya, setelah menyantap sarapan mereka dan menerima selembar kontraknya masing-masing, masih di ruangan makan, Roland pun berdiri di kursinya, lalu menuturkan, karena semuanya sudah mengerti peraturannya, kalian semua akan menandatangani kontraknya. Berdasarkan kontrak, kalian bisa memulai berarti kekuatan kalian sekarang. Namun nampaknya Luna yang masih merasa cemas dengan efek kekuatannya membuatnya menuturkan, tetapi Yang Mulia, jika aku menggunakan kekuatanku hanya akan menyebabkan masalah. Sebelumnya, aku hampir membuat wadah besi melayang pada Lily. Dengan tenang, Roland membalas, di sini kau tidak usah cemas. Semuanya akan menolongmu. Jika kau perlu bantuan, kau bisa bertanya padaku. Dan sebelum aku lupa, Leap, Scroll, dan Soraya, jangan mulai berlatih dulu dan tunggu di depan pintu ya. Beberapa saat kemudian, setelah semua penyihir di sana mulai berlatih menggunakan kekuatannya, Roland yang ditemani oleh Night Angel membawa Leap, Scroll, dan Soraya masuk ke dalam ruang kerjanya. Kemudian, mereka bertiga pun duduk di kursinya yang telah disediakan. Dengan wajah seriusnya, Roland menuturkan, Wendy mengatakan padaku kalau kalian menghadapi monster yang menakutkan dan hanya 7 dari kalian saja yang berhasil selamat. Bahkan mentor kalian, Cara, mati dengan mengenaskan. Jadi, aku ingin mengetahui makhluk apa yang kalian hadapi. Apakah itu spesies campuran atau monster iblis? Dengan gemetaran, Scroll menjawab, mereka bukan monster, mereka adalah iblis yang datang dari pintu neraka. Meskipun Leap merasa syok kembali saat mengingat kejadian itu, dirinya tetap berusaha untuk menjelaskannya. Mereka adalah iblis. Mereka mempunyai tubuh yang tinggi dan bisa menaiki monster iblis. Juga bisa menggunakan sihir seperti kami. Sontak, penjelasan Leap membuat suasana di sana tegang seketika. Kemudian Ron kembali bertanya, Soraya, apakah kau juga di sana? Dengan raut wajah sedihnya, Soraya membalas, benar Yang Mulia. Sembari menyodorkan selembar kertas yang masih kosong, Roland melanjutkan, kau bisa menggambar kejadiannya, bukan? Mendengar permintaannya, Soraya pun berdiri, lalu menggunakan kekuatannya. Ia mengeluarkan sebuah pena sihirnya. Kemudian, ia memejamkan matanya dan mulai menggambar apa yang ia alami sebelumnya. Awalnya, Roland terpana dengan kekuatannya. Tetapi, Roland langsung terkejut seketika setelah melihat gambaran yang telah selesai di kertasnya. Apa? Inikah iblis? Tepat setelah gambarannya selesai, Soraya sendiri malah merasa lemas. Untungnya, dengan sigap, Scroll dan Leap langsung membantunya. Kemudian, di saat Roland kebingungan dengan makhluk apa yang digambar oleh Soraya. Setelah Soraya mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sembari menunjuk gambarnya, Leap menjelaskan, itu mereka, iblis yang melempar tombak beberapa kali lebih cepat daripada sebilah anak panah. Sementara yang lain dapat melakukan serangan petir. Kekuatan mereka tidak terbatas. Banyak saudari yang kehilangan nyawanya di tangan mereka. Tetapi mereka tak bisa memakai serangan spesial mereka setiap waktu. Ketika mereka mengisi kekuatan, aku bisa membunuh mereka. Sontak, perkataan Leap pun membuat Roland terkejut. Membunuhnya? Kau? Sendirian? Leap melanjutkan, kelemahan iblis itu ada pada pipa di bawah kulitnya yang terlindung dari helm mereka. Sihir ular Cara merobek pipa itu dan kemudian mati juga. Aku menggunakan cara yang sama untuk membunuh yang lain dengan sebuah anak panah. Pipa itu sepertinya menyimpan sebuah gas, dan jika gas itu bocor, bisa menyebabkan kematian untuk mereka. Setelah mendengar semua penjelasannya, Roland pun melihat gambarnya lebih dekat, sembari berpikir, benda ini seperti tangki oksigen. Bagaimana mungkin makhluk seperti ini mempunyai hal seperti itu? Walau jika mereka alien, berdasarkan baju dan senjatanya, terlihat level peradaban mereka tidak jauh berbeda dari seperti kami. Di saat Roland sedang keheranan, Leap menuturkan, selain iblis, kami juga melihat sebuah kota yang melayang di langit. Tidak peduli seberapa jauh kami berjalan, itu selalu ada di depan kami. Lightning pernah mengatakan sesuatu yang mirip. Aku rasa
dia menyebutnya Fata Morgana. Tentu saja, Roland yang penasaran pun langsung bertanya, "Bisakah kau menggambarnya, Soraya?" Soraya yang sudah baikan pun langsung menggambarkannya. Sembari menunggu gambarannya, Roland berpikir, bahkan jika kota itu hanyalah Fata Morgana, itu artinya terdapat kota yang asli di sebuah tempat di sana. Ada sesuatu seperti kabut merah di atas kota. Mungkin ini adalah gas yang diperlukan iblis. Daerah jauh di dalam gunung adalah daerah penuh misteri. Sudah lama tak ada orang yang berani ke sana. Jadi, bertemu ras yang baru bukan suatu hal yang mengejutkan. Kemudian, Roland kembali bertanya, "Scroll, aku punya pertanyaan terakhir. Aku dengar dari Night Angel dan Wendy bahwa Cara memutuskan untuk mencari Gunung Suci ketika membaca sebuah buku kuno. Scroll, apakah kau juga membaca bukunya?" Scroll pun membalas, "Cara tidak membiarkan seorang pun membaca buku itu. Tetapi, aku pernah sedikit melihatnya. Kalimat yang ditulis sangat membingungkan dan tidak dapat dipercaya." Roland yang masih penasaran pun menuturkan, "Dapatkah kau membuat salinannya dan memperlihatkannya padaku?" Meskipun Scroll agak enggan melakukannya, dirinya tetap melakukan permintaan Roland. Scroll pun menunjukkan sihirnya, yang mana pada saat ia mengangkat tangan kanannya, muncul sebuah buku yang berasal dari ingatannya. Saat itu, Scroll membalas, "Kalimat yang ada di buku itu tidak benar yang mulia. Tidak adanya Gunung Suci membuktikan kebohongannya. Aku harap Anda tidak kebingungan karena isi bukunya." Kemudian, setelah buku salinannya selesai dibuat, sembari memberikannya pada Roland, Scroll yang cemas menuturkan, "Yang mulia, aku harap Anda adalah orang terakhir yang membacanya. Aku tak ingin melihat saudariku yang lain menjadi seperti Cara." Roland yang mengerti kecemasannya pun dengan tegas menjawab, "Aku mengerti." Dengan begitu, urusan mereka bertiga pun telah selesai di sana. Setelah kepergian mereka bertiga untuk berlatih kekuatan sihirnya di halaman depan, Roland langsung membaca bukunya yang masih ditemani Night Angel yang asik memakan cemilahnya. Setelah membaca beberapa lembar bukunya, Roland pun bertanya pada Night Angel yang tampak acuh tak acuh dengan buku itu, "Night Angel, kau tak ingin melihatnya?" Dengan datarnya, Night Angel membalas, "Aku tidak tertarik dengan sesuatu yang disukai si psikopat itu." Kemudian, sembari lanjut membaca, Roland menjelaskan, "Kau benar, buku ini membuktikan apa yang kau katakan. Sepertinya, isinya tidak tertulis dari bahasa yang umum. Paling tidak surat katanya tidak sama. Walaupun menyebutkan sesuatu, seperti Blood Moon dan juga sebuah gerbang batu besar, tidak ada catatan tentang Gunung Suci. Kalau kita gabungkan, aku tahu setiap katanya, tapi aku belum mengerti maksudnya. Ada sesuatu yang lain. Ini adalah..." Di bukunya tertulis, batu dewa bisa menghentikan serangan mereka. Walau mereka tidak memakai kekuatan monster, mereka tetap menakutkan dengan kekuatan aneh yang tak terkalahkan. Musuh sudah mengambil alih kota suci Tlakila. Kami berlari ke segala penjuru, ke gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera, menyeberangi sungai, berusaha untuk menjauh dari gerbang neraka. Tetapi, kemana lagi kami harus bersembunyi? Melawan makhluk seperti ini, aku hampir mati. Nataya, kekuatan iblis menghancurkanku dan berbagai cara tidak berhasil juga. Alasan aku menulis ini adalah karena ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadamu. Alice, tentara penghakiman dewa yang terakhir diuji sangat sukses. Kekuatan satria manusia super tidak kalah melawan iblis, tetapi dia lupa pada akhirnya, walau jika tentara penghakiman dewa menang, kemenangan ini bukan milik kita. Benar, tentara penghakiman dewa hanya akan membawa kita pada kehancuran. Hentikan dia, hanya kau yang bisa melakukannya. Setelah membaca semua tulisannya, Roland pun langsung berpikir keras untuk mencerna maksud dari kalimat di bukunya. Mari kita pikirkan, jika Cara tidak mengetahui keberadaan iblis saat membaca buku kuno ini dan mengganti kata iblis dengan penyihir, lalu itu bisa diterjemahkan dengan mudah bahwa tentara gereja mundur dari serangan penyihir. Tetapi masih banyak kejanggalan di penjelasan buku ini. Para penyihir dapat mengalahkan gereja ketika dalam pengaruh batu dewa. Itu terlalu mustahil. Paling tidak sekarang kita tahu iblis yang dijelaskan di halaman terakhir bukanlah penyihir, tetapi ras yang lain. Namun, kapan gereja bertarung dengan iblis?
Dan tempat seperti apa Takila ini? Lalu tentara penghakiman dewa, apalagi ini? Hais, ini karena pangeran keempat tidak pernah belajar, kepalanya terasa kosong. Kemudian, di tengah kebuntuannya, Roland pun bertanya pada Night Angel, buku kuno yang menyebabkan cara mengambil jalan yang salah. Kau tahu di mana dia mendapatkannya? Sembari menikmati cemilannya lagi, Night Angel membalas, ketika aku bergabung di asosiasi, para saudari sudah dalam pencarian Gunung Suci. Walaupun Wendy pernah bilang sebelumnya, asosiasi awal mulanya didirikan oleh beberapa penyihir di wilayah Seawine, termasuk Cara, Wendy, dan Scroll. Kemudian mereka menemukan reruntuhan di bawah tanah tak jauh dari timur hutan wilayah Seawine. Walaupun selain Cara tak ada yang turun ke bawah sana, dia menyebutkan di sanalah dia menemukan buku kuno itu. Setelah itu, asosiasi mulai berkembang. Tetapi, lokasi mereka tidak sengaja bocor. Dalam pengejaran gereja, Cara memutuskan untuk masuk jauh ke dalam gunung untuk menemukan Gunung Suci. Itulah asal mula terbentuknya asosiasi yang sekarang. Yang mulia, apakah kau ingin menyelidiki reruntuhan itu? Sambil bangkit dari kursinya dan memandang jauh keluar jendela, Roland membalas, tidak, hutan timur terlalu jauh. Selain itu, mengembangkan wilayah adalah prioritas utamaku. Dan juga, setelah mendengarkanmu, aku punya sebuah ide. Jumlah penyihir saat ini di kota perbatasan sudah mencapai jumlah yang cukup. Ini adalah waktunya untuk membuat sebuah organisasi. Tetapi jangan cemas, organisasi ini tidak memiliki banyak aturan. Ini dirancang untuk memudahkan mengatur kekuatan penyihir dengan benar. Aturannya dibuat sangat sederhana. Kekuatan tidak boleh dipakai untuk kejahatan, dan kekuatan tidak boleh dipakai untuk menghindari hukum. Nama organisasi baru ini akan disebut dengan Persatuan Penyihir. Kita beralih ke sebuah kastil di kota Longsong Stronghold, yang mana sedang mengadakan sebuah party yang dihadiri oleh para bangsawan di sana. Di tengah pesta yang sedang berlangsung itu, terlihat Vetrop yang berjalan melihat-lihat pestanya dengan segelas wine di tangannya, sembari berpikir, benar saja dibandingkan dengan perayaan pesta di kerajaan Great Castle, perayaan ini hanya meniru tampilannya saja. Walaupun terlihat sekali, keluarga Elk berusaha dalam hal ini, dan tamunya adalah semua bangsawan dari Longsong Stronghold. Sementara itu, tak jauh dari Vetrop, terlihat seorang pria muda berambut coklat yang merasa gabut setelah ditinggal pergi oleh seorang gadis. Sebut saja ia si Ujang, yang langsung menghampiri Vetrop. Lama tak berjumpa, brother. Sapaan tiba-tibanya sontak membuat Vetrop yang kaget menyemburkan minumannya. Lalu, saat Vetrop yang kesal mengelap mulutnya yang belepotan, tanpa ada rasa bersalah sama sekali, Ujang menuturkan, mengapa kau minum sendiri tanpa mengatakan apapun? Kita juga teman lama, mengapa kau dingin sekali? Aku dengar kau ditunjuk sebagai perwakilan dari Tuan Duk. Jadi bagaimana koleksi biji dari kota perbatasan? Kau banyak mendapatkannya dari mereka, bukan? Sembari mengelap mulutnya, Vetrop menjawab, itu benar. Ujang pun melanjutkan, kau sangat beruntung, tidak seperti aku, mengikuti penjaga ke kota suci baru, kedinginan, dan dipaksa tinggal di sebuah gubuk yang dingin selama seminggu. Dan video call ini diakhiri dengan, Vetrop pun membalas, tidak buruk, lebih baik daripada dahulu. Paling tidak, kau menyelamatkan penjaga dari banyak masalah yang kau sebabkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.